Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Mujanto. Pada kesempatan ini saya akan membahas perdebatan yang cukup viral di media sosial sekarang ini, yaitu perbedaan antara sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya, beda. Tapi itu kan hanya perbedaan timing Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Sebelumnya saya ingin memberikan dasar dulu untuk menafsirkan perbedaan mudik dan pulang kampung tentang pedoman atau rujukan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Badan Bahasa sudah menerbitkan beberapa rujukan yang perlu dipedomani oleh kita ketika kita berdebat tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Awalnya kamus besar ini berupa buku tebal. Kemudian dengan sentuhan teknologi, kamus besar ini bermetamorfosis menjadi sebuah aplikasi yang bisa diakses menggunakan smartphone yang kita miliki. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat tentang makna kata, rujukannya ke situ. Yang kedua ada buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dulu disebut dengan Ejaan yang Disempurnakan atau IED. Berfungsi sebagai rujukan bagi kita untuk bahasa-bahasa tulis. Penulisan tanda baca, penulisan huruf kapital, huruf kecil, huruf miring. Yang ketiga, berkaitan dengan struktur, kita juga memiliki tata bahasa baku bahasa Indonesia. Yang masih ditunggu oleh masyarakat pengguna bahasa adalah pedoman pelafalan. Meskipun kalau kita amati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada informasi berupa petunjuk fonetis bagaimana mengucapkan sebuah kata. Misalnya, praktik atau praktek, gitu. Bebek atau bebek itu ada tanda-tanda fonetisnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya kembali ke masalah yang sedang diperdebatkan tentang mudik dan pulang kampung. Awalnya saya tidak tahu bahwa itu berasal dari sebuah wawancara yang dilakukan Najwa dengan Bapak Presiden. Sehingga ketika membaca postingan itu sepotong dan saya analisis dari postingan teman-teman yang di netizen itu. Jadi langsung tinggal dibuka Kamus Besar Bahasa Indonesia saja. Kalau itu kasusnya kasus tentang makna kata. Tapi ternyata tidak sesederhana itu karena persoalannya perdebatan itu bersumber dari sebuah wawancara. Nah, menganalisis wawancara dengan menganalisis teks itu beda. Harus ada konteks. Nah, kembali lagi berbicara tentang makna tadi. Kalau kita mencari makna sebuah kata, rujukannya kamus, yang akan kita peroleh adalah makna leksikal, makna kamus, makna denotatif, makna asal, makna dasarnya. Tetapi bagaimana penggunaan kata-kata tersebut itu sangat bergantung pada konteks. Ada situasi dan kondisi yang akan menggeser makna dasar yang disebut dalam kamus itu. Dalam kamus besar, kosakata diterjemahkan diberi keterangan dengan maknanya. Tapi tidak semua informasi terkait dengan konteks bisa disimpan di situ. Oleh karena itu sekarang dokumen-dokumen itu selain tersimpan dalam bentuk cetakan, itu tersimpan juga dalam dokumen berupa digital. Yang di dalamnya ada tulisan, ada grafis, juga ada suara dan ada gerakan. Jadi sekarang datanya, dokumennya lebih lengkap. Kembali lagi kepada wawancara Najwa dengan Bapak Presiden. Kalau kita menganalisis dan menafsirkan makna mudik dengan pulang kampung, tidak cukup hanya melihat kamus. Harus melihat konteks, dan konteksnya adalah konteks percakapan antara seorang host, seorang pembawa acara, dengan seorang narasumber dalam hal ini Presiden. Yang dibahasnya sebenarnya tentang situasi dampak COVID-19 yang bagian tertentunya terkait dengan tradisi bangsa kita mudik.
Nah, di sini ada perbedaan pemahaman penggunaan istilah mudik dan pulang kampung antara narasumber dan kemudian dikonfirmasi oleh pewawancara dengan menyatakan ini soal timing. Kalau tidak salah di menit ke-9 atau ke-12 di sekitar itu. Yaitu dikonfirmasi. Dari percakapan itu sudah kelihatan bahwa sebenarnya ada perbedaan pemahaman apa yang dimaksud mudik dan pulang kampung. Pewawancara melihat itu sebagai sesuatu yang sama, tetapi narasumber melihat itu sebagai sesuatu yang berbeda. Lalu untuk mengetahui pesan yang sebenarnya itu apa? Apakah penafsiran pewawancara atau penafsiran narasumber? Dari mana asalnya pesan itu? Dari pikiran dan dari perasaan orang yang berbicara. Itu asal mulanya di situ. Pesan itu dibungkus dengan kata-kata, dengan bunyi. Kemudian diterima oleh, dalam hal tadi pewawancara atau orang yang menyimak. Kemudian yang menyimak menafsirkan ulang apa yang dikemas, pesan yang dikemas dalam bahasa itu. Hasilnya bisa sama, bisa juga beda. Ketika sama, tidak ada persoalan, komunikasi berlangsung terus. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat, yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi, bertanya, kemudian disepakati dulu maknanya itu sama atau tidak. Andai kata maknanya beda, makna mana yang akan dipegang? Makna yang menafsirkan atau makna yang berbicara? Kalau kita melihat dialognya lebih luas dari awal sampai akhir, kita akan maklum ya. Menurut saya sepatasnya kita akan maklum, meskipun bisa saja berbeda pendapat bahwa yang sebagian akan berdasarkan pengalamannya akan mengatakan mudik pulang kampung itu sama. Sama. Dari kota bergerak ke desa, ke tempat kelahiran yang barangkali kebetulan masih kampung gitu. Tapi boleh juga orang menafsirkan bahwa yang namanya pulang kampung itu beda dengan mudik. Coba kita simulasikan ya. Bagaimana mungkin mudik itu bisa beda dengan pulang kampung? Kalau kita buka fakta pemberitaan, kapan sih kata mudik itu sering muncul? Kita bisa menggunakan, coba kita cek menggunakan Google Trend. Kapan kata mudik itu sering keluar, sering muncul? Ternyata kata mudik itu sering muncul pada saat menjelang hari libur besar, hari raya, manakala orang-orang ingin berkumpul dengan keluarganya. Dan itu ternyata dilakukan bersama-sama pada waktu yang hampir sama. Sehingga keramaian kepadatannya juga terjadi karena dilakukan bersama-sama dengan waktu yang sama. Nah, berbeda dengan kasus yang disebut dengan pulang kampung oleh narasumber. Saya membayangkan juga ketika saya sudah selesai bekerja, sudah pensiun, mungkin tersirat dalam pikiran saya kembali ke tempat kelahiran, ke kampung halaman. Dan itu namanya pulang kampung. Kalau disebut mudik, rasanya nanti balik lagi ke kota. Ada orang desa yang mengadu nasib ke kota. Ternyata kehidupan di kotanya lebih berat dibanding yang di desa. Ya kemudian dia berpikir balik lagi. Bukan mudik, pulang kampung. Tapi kalau dia ingin mengatakan itu dengan istilah mudik, kan dia yang ingin berbicara. Ya terserah dia. Saya ingin menggarisbawahi hikmah dari keasikan kita mempertentangkan dan memperdebatkan istilah mudik dan pulang kampung. Saya kira bagi orang yang senang mengkaji, mendalami fenomena penggunaan bahasa dan maknanya, saya kira itu bagus, diteruskan aja, dilanjutkan. Bisa jadi kalau Anda sungguh-sungguh, Anda akan menjadi ahli makna, ahli semantik, atau menjadi ahli semiotik. Karena tidak hanya makna yang dilihat kan, tapi juga simbol-simbol yang membungkus makna itu. Yang jadi persoalan adalah ketika kita tidak sungguh-sungguh secara akademis mempelajari itu, tapi kemudian hanya senang menggunjing, mencela, mentertawakan orang yang salah berbicara atau berbeda pemahaman tentang istilah dengan Anda, menurut saya bukan jadi ahli makna, jadi ahli dosa. Kan ghibah.
terus semangat mengkaji makna.